Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Monggo. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim. Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Wa laysa tarju siwak, wadrik ilahi darak. Wa laysa tarju siwak, wadrik ilahi darak. Qabla al-fana wal-halak, ya'ummu dunya wad-din. Qabla al-fana wal-halak, ya'ummu dunya wad-din. Ini adalah satu doa munajat yang ditulis, yang dimohonkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir rahimahullah ta'ala. Sebagaimana waktu yang lalu sudah saya uraikan apa yang permintaan kita, yaitu Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih, Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih. Di sini kita munajat kepada Allah dengan mengucapkan asma-Nya Allah. Sebagaimana kita as-salat itu adalah doa. Salat itu adalah doa. Sebagaimana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hati kita itu dilembutkan oleh Allah dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang kepada kita, terus kemudian kasih sayang itu ada di dalam diri kita, kemudian kita akan menyayangi diri kita sendiri, karena ada orang-orang yang dia menzolimi dirinya, sebagaimana doa daripada Nabi Allah Adam alaihi salam, doa Nabi Allah Nuh, doa Nabi Allah Hud, doa Nabi Allah Yunus, doa-doa para nabi itu adalah banyak kita hampir semua manusia itu masuk ke dalam menzolimi, menganiaya diri sendiri. Nah, di sini kita dengan membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya kita minta kasih sayang Allah kepada kita, dan juga kita minta adanya satu tumbuh di dalam diri kita untuk mendapatkan kasih sayang. Pertama, kasih sayang kita kepada diri sendiri. Kedua, kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Barang siapa, dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang dia senantiasa memberikan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, maka Allah perintahkan kepada makhluk yang ada di langit itu memberi
bukan mendoakan kasih sayang kepada seorang hamba yang dia di dalam hatinya, di dalam perbuatannya itu ada kasih sayang. Kalau kita mau membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, itu kita baca mau 100 kali boleh, mau 50 kali boleh, terutama pada subuh, itu kita membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian kita membaca Irhamna, Irhamna, Irhamna. Ya Allah, sayangi kami. Kami di sini artinya itu kita ya sendiri, kemudian siapa saja yang ada di sekitar kita, anak kita, istri kita yang ada di dalam tanggung jawab di dalam rumah itu disebut dengan nah itu kami. Kemudian dilanjut wawalidina, ya Allah sayangi kedua orang tua kami. Jadi bacalah Ya Rahman, Ya Rahim. Monggo kita baca 10 kali. Setelah itu kita minta kasih sayang kepada Allah pada kita. Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Irhamna, 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 wa walidina, wa walidina, wa walidina. Jadi kita setelah membaca satu doa yang Allah sampaikan adalah kalian itu berdoa dengan membaca, mengucapkan asmaku. Nah ini Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Terus kemudian dengan kita membaca Ya Rahman, Ya Rahim itu, maka kita minta Irhamna, ya Allah sayangi kan, sayangi kami. Kemudian setelah itu kita minta juga kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Ini yang kita minta. Terus kemudian yang kedua, Ya Arhamar Rahimin farij'alal muslimin. Kita minta kelapangan. Kita minta kelapangan, lapang di dalam dada kita, lapang di dalam pikiran kita, lapang di dalam mendapatkan rezeki, dapatkan ilmu, mendapatkan apapun, kita minta lapangkan. Nah, di sini kita munajat kepada Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij'alal muslimin. Terus kemudian yang ketiga, kita juga minta tolong kepada Allah. Ya Rabbana, Ya Karim. Allah itu maha karim. Karim itu pemurah, Pak. Nah, di sini ada yang namanya karimah. Ya. Karimah itu kita minta. Kita ini sebagai orang yang lemah, yang pemurah. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku, berikan aku nih yang dilapangkan oleh Allah. Bahkan kalau mau juga ditambah dengan asma, kita membaca Ya Fattah. Ya Fattah. Ini ba'da subuh. Ya Fattah itu artinya Allah yang maha pembuka. Allah yang maha pembuka. Contoh misalnya miftah. Miftah itu artinya itu apa? Pembuka, kunci. Pembuka. Miftahul jannah. Pembuka daripada surga. Nah, di sini kita membaca Ya Rabbana, Ya Karim, Ya Rabbana, Ya Rahim. Kemudian Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Itu kita baca. Itu artinya pembuka. Kalau kita ingin minta lapangkan setelah dibuka, terus kemudian kita minta yang dilapangkan, membacanya Ya Basit. Ya Basit. Tadi kalau membaca Ya Fattah itu 71 kali. Kalau membaca Ya Basit itu paling tidak 100 kali.
Barang siapa yang senantiasa subuh, pada subuh atau setelah ini waktu duha dia membaca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 40 kali. Ya toh? Ya Wahhab, ya Wahhab, baik itu waktu sujud terakhir atau setelahnya membaca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Itu artinya Allah yang Maha Pemberi. Nah, kita minta beri oleh Allah apa saja yang kita minta. Ya toh? Salah satunya adalah minta ditetapkan iman. Ini yang sangat menentukan di dalam segala amalia kita, segala perbuatan kita, segala tindak tanduk kita. Ini dia akan berguna, bernilai apabila ada iman kepada Allah. Tadi kita minta di ujung akhir hayat kita, minta kita husnul khotimah. Artinya husnul khotimah itu adalah salah satunya adalah ditetapkan iman. Ditetapkan iman. Bapak-bapak rahimakumullah, setelah kita membaca munajat kepada Allah, mari jangan lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita ucapkan ini satu itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan banyak, tetapi tidak diikuti dengan 3 kekuatan. Satu saja kita baca, ya, alhamdulillah, tapi kita betul-betul 3 kekuatan ini. Kekuatan apa? Yang pertama kita kekuatan lisan. Lisan kita dengan alhamdulillah. Yang kedua kita harus naikkan kekuatan yang kedua, yaitu kita masukkan ke dalam kekuatan yang universal, arti kekuatan otak kita. Nah, maksudnya apa? Kita tadabbur. Tadabbur itu kita memaknai apa yang kita baca. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini jangan sampai dia terputus sebagaimana kita kalau pakai HP. Bagaimana kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita pakai HP, kalau nomornya keliru, ya tidak nyambung. Kemudian yang kedua, kalau nyampe ke sana, jangan sampai hanya sekedar memanggil. Enggak nyambung. Kalau ada tulisannya memanggil, berarti belum nyambung. Ini mungkin jangan-jangan kita memanggilnya hanya sekedar alhamdulillah, baru sebatas di lisan saja. Terus kemudian apabila berdiri, berarti kita tadabbur sudah. Oh, ini udah betul. Sana udah ngangkat belum? Nah, sana ngangkat supaya yang di sana itu ngangkat. Oh, berarti ini menerima. Kadang-kadang saya, Pak, maaf, kemarin saya nelpon seorang sahabat saya yang ikut saya menghitan kemarin. Asisten saya udah ikut saya itu sudah 30 tahun lebih. Ya, sudah 30 tahun lebih ikut saya asisten hitan. Ya, itu kemarin Ahad kemarin saya menghitan 20 anak di rumah. Itu mulai dari jam 7. Nah, itu lakukan hitan. Terus kemudian kemarin siang jam-jam sekitar jam 1:30 itu saya telepon. Saya telepon berdering. Terus kemudian tapi diangkat, ceklek, diangkat, ya toh, mulai nomornya 1 menitnya itu, detiknya itu keluar. Tetapi dia nggak ngomong, dia ceklek, dibiarin aja. Saya disuruh mendengar ada suara dia sedang zoom ke Palembang, kemana-mana. Dia adalah narasumber daripada untuk kegiatan berhubungan dengan cuci ginjal. Nah, ini nanti kita kupas tentang ginjal sedikit ya. Nah, ini artinya baru dia nyambung, tetapi tidak ada diterima kontak, Pak. Jadi kita berharap yang berikutnya itu adalah kita dari hati. Dengan kesungguhan kita untuk berzikir kepada Allah. Ini yang perlu kita naikkan, Pak. Jadi tujuan kita ikut pengajian, kita ikut majelis ilmu, tujuan untuk meningkatkan kualitas.
Salat kita subuh tetap 2 rakaat. Salat kita subuh tetap 2 rakaat. Cuma 2 rakaat ini kita perlu naikkan kualitas ini. Tujuan ilmu itu adalah kita naikkan. Satu contoh, tahun ini dia PAUD. Dia harus naik setelah kenaikan kelas, ujian, tiap hari dia belajar, kemudian dia harus naik menjadi SD atau MI. MI itu naik terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampailah 6 tahun, baru dia naik ke kelas 7 atau NTS. Tapi kalau tidak naik terus di situ, ini berarti tidak ada peningkatan. Nah, di sini perlu kita evaluasi, Pak. Luangkan waktu. Nah, evaluasi perlu waktu kira-kira mungkin 5 menit atau 10 menit atau setelah misalnya sekarang menunggu suruh gitu. Evaluasi kita, gimana sih sholatku? Bagaimana wuduku? Bagaimana toharohku? Bagaimana pakaianku, bagaimana makananku. Ini Pak, saya sampai maaf, ya, saya sampai hari ini, saya punya duit Pak, ya, saya itu bingung, punya duit tapi bingung. Kenapa bingung? Ini saya mau masukkan ke mana nih duit? Saya masukkan ke bank yang ini, awas. Masih banyak pertentangan, ada yang bilang riba bunganya itu. Jadi saya bingung ini. Akhirnya tak simpan di rumah. Tapi ocok nang rumah yuk, kok digoleki di rumahku. Tak sewimpen kau nasi ruh. Tak sewimpen duit. Bingung saya, sudah berapa saya ke bank syariat, ke ini. Saya minta yang jelas. Itu yang saya sampai bingung Pak. Kenapa? Karena kalau di sini ada nasi mandi yang lumayan 1 piring, terus kemudian ada dagingnya, ada ini semua. Kemudian dikasih sambal atau saus, tapi sausnya adalah saus dari ulek-ulek dengan tai kucing. Cerewet ngono tai kucing. Oh, ini ulek-ulek kemudian diginikan. Kira-kira mau makan Pak? Pasti kita nggak mau. Nah, ada satu orang sahabat, Pak. Ini kebetulan dia lebih tua dari saya. Di saat waktu saya dinas di daerah Puskesmas Simpang Pesak, Kabupaten Belitung. Waktu itu saya kasih, Pak. Maaf. Ini untuk bulan ini saya kasih untuk 100 pasien. Dia dinas di satu tempat yang lebih terpencil untuk 100 pasien. Kira-kira sekitar 15, 20, enggak sampai 20 hari itu datang lagi. Datang kemudian dengan minta obat. Memang obat dari pemerintah, Pak. Obat dari pemerintah, datang obat, minta obat. Saya cek, kalau kamu minta obat, laporan yang bulan yang kemarin mana? Laporkanlah. Saya sudah tahu catatannya ini untuk 100 pasien. Ternyata dia laporkan hanya 50 Pak, 50 pasien. Kemudian saya tanya, loh kenapa 50? Obatnya kok habis? Iya dokter, saya mau buat ini, buat operasional, buat ini. Oh enggak bisa, saya kan sudah kasih, kamu sudah kasih segini, rambunya ini. Ini yang terjadi Pak. Ini yang terjadi. Apa Pak yang terjadi Pak? Saya ambil asumsi begini. Ini tolong bikinkan saya teh, tapi nggak usah penuh. 3/4 aja. Terus kemudian yang manis saya katakan, oke, bikinlah dia Pak di belakang. Setelah itu sudah selesai, umurnya hampir 50 tahun Pak. Saya waktu itu masih umur 27. Saya bilang, tolong Pak, bikinkan teh manis. Setelah dibikinkan teh manis, sudah, ini dokter tehnya. Oke. Terus kemudian saya minta tolong ambilkan endrin. Tahu endrin Pak? Racun. Loh, dokter buat apa dok? Taruh sini, saya katakan. Terus kemudian saya ambil sendok,
mau saya, belum saya buka ini Pak, belum saya buka ya toh. Terus kemudian mau, loh dokter kenapa dimasukkan endrin? Hanya kira-kira 2 sendok. Terus kemudian, dok, ini nggak bisa diminum dok. Teh ini tidak bisa diminum. Terus apa yang saya lakukan? Saya katakan, monggo Pak diminum Pak. Dok, jangan mau bunuh saya dok. Jangan mau bunuh saya. Loh kenapa? Ada racun yang masuk ke dalam yang akan kita minum. Yang akan kita minum. Ini yang akan kita masukkan bukan pada diri kita saja. Kepada siapa? Kepada anak kita, kepada istri kita. Jadi jangan kaget kalau seandainya ya, kita sholat kita wis enggak karu-karuan. Kenapa? Ya karena di dalam tubuh kita itu banyak yang masuk sesuatu yang haram. Di sini yang perlu kita evaluasi sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah, di saat kita wudhu memasukkan air ke dalam mulut kita, ini adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya Allah, jangan buka mulutku, apabila yang ada ini yang akan masuk ke dalam mulutku itu adalah sesuatu yang engkau tidak ridho. Saat kita minum itu Pak, ya, di saat kita wudhu itu nggak gampang. Jadi kita wudhu itu kita evaluasi bagaimana wudhu saya. Apakah saya ini betul-betul wudhu mencuci tanganku dengan air yang suci lagi mensucikan, mencuci mulutku yang dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Nah ini kita evaluasi Pak. Jadi mari kita evaluasi, mudah-mudahan kita hari ini kita lebih baik. Dengan apa? Dengan kita istighfar. Di saat kita istighfar juga begitu. Jangan kita cepat-cepat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak, tapi tetapi nilainya yang itu kita naikkan. Astagfirullahaladzim. Subuh ini adalah istighfar yang istimewa antara azan dan qomat. Sepertiga malam. Ini adalah tempat-tempat waktu yang mustajabah. Sehingga tadi kita ada waktu tadi kira-kira 3 menit tadi, ya, itu kita membaca ini. Membaca bersama-sama. Jangan cepat-cepat dan juga kita harus pas bahwa ini adalah permohonan kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Monggo. Jadi sama-sama seperti ini kita baca 3 kali, ya toh. Nah nanti tiap hari itu kita jangan ngobrol ke kanan ke kiri. Duduk atau lagi jalan. Yang saya dari rumah tadi lagi jalan, setelah azan selesai itu saya Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Monggo nanti kita sama-sama. Jadi pelan-pelan saja, terus kemudian ini satu-satu. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Monggo sama-sama. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Ini kita baca Pak. Kalau ada waktu boleh sampai 100 kali. Kalau waktunya tidak nutut boleh kita 40 kali, 10 kali, 30 kali, monggo ini kita lakukan. Ini adalah doa yang istimewa. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Pelan-pelan aja. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita dibersihkan Pak. Mulai dari dalam tubuh kita.
Di tahun 2003, di saat-saat saya berada di Madinah, itu apa yang saya lakukan? Kalau minum ini kan orang baru pulang haji, Pak. Setiap satu gelas ini. Jadi saya masuk ke masjid, kemudian duduk sebentar di dekat air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Mudah-mudahan insya Allah kita diberi kesempatan oleh Allah, diberikan kelapangan, diberikan rezeki, diberikan kemudahan untuk kita ke Madinah, ke Masjidin Nabawi, ke Ka'bah. Kita di sana mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak rahimakumullah, di saat itu apa yang saya lakukan, Pak? Hanya satu. Saya doa hanya satu, Pak. Apa yang saya minta? Ya Allah, gelontorkan, bersihkan dengan air Zam-Zam ini seluruh yang ada pada tubuhku. Jadi digelontorkan mulai dari yang ada di usus, dibersihkan, yang ada di darah, yang haram, itu digelontorkan semua, Pak. Yang haram, yang subhat, itu semua ya Allah. Baik itu yang di sel-sel otak, yang di dalam sel cairan, yang di dalam tulangnya, semuanya. Selama 9 hari itu gelontor dengan air Zam-Zam. 3 masuk, 3 keluar. Jadi kalau masuk ke masjid, saya mesti minum, duduk, terus minta kepada Allah, munajat kepada Allah, hanya itu aja. Ya Allah, apa? Kuras, gelontorkan itu, Pak. 3 pergi, 3 pulang. Berarti 1 hari berarti 5 kali 6. Berapa gelas? 30 gelas setiap hari. Minim 30 gelas, walaupun di rumah saya bawa lagi. Ini yang sudah saya rutinkan. Apa yang terjadi, Pak? Bapak-bapak rahimakumullah. Ada 2 kejadian. Yang pertama adalah di saat saya di Raudhah, di belakang itu dekat Raudhah, itu kaki tergetar. Apa? Ada rasa cinta yang luar biasa, Pak. Lebih kurang sekitar hampir 10 menit. Saya nggak kuat, akhirnya saya langsung cepat keluar, hampir jatuh saya. Kenapa? Karena ada getaran itu, Pak. Jadi kita minta cuci, bersihkan dulu. Yang kedua, waktu di Arafah. Waktu di Arafah, setelah kita munajat kepada Allah, setelah kita salat, setelah khutbah Arafah, terus kemudian kita bersalaman, Pak. Setelah itu waktu salaman saya gerak, langsung jatuh, Pak. Kemana, Pak? Wallahu a'lam, saya semaput. Entah 5 menit, entah 10 menit, wallahu a'lam. Kenapa? Karena saya merasakan dosa demi dosa banyak banget yang ada pada diri saya ini, Pak. Nah, disitulah saya menyadari bahwa ya Allah, kita harus sungguh-sungguh untuk istighfar, Pak. Monggo, Bapak-bapak rahimakumullah, ini adalah mukadimah kita. Mari kita, kemarin sudah kita mulai uraikan sedikit, mulai dari atas kemarin, dari kepala, kemudian leher, kemudian dada, terus kemudian perut, sudah semua kita buka yang gede-gede. Terus kemudian hari ini kita fokus tentang adalah ginjal. Ginjal itu ada kanan dan kiri. Fungsi yang pertama itu adalah ginjal itu mengatur, mengendalikan daripada air yang ada pada tubuh kita ini. Air yang ada pada tubuh kita ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu tidak kurang daripada 60 ayat. Begitu banyak daripada tentang air ini. Saya coba untuk saya bukakan. Yang pertama, Allah sampaikan dalam Al-Quran pada surat ke-21, surat Al-Anbiya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyu. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup itu dari air, Pak. Termasuk kita, ini dari air, Pak.
Memang disebutkan tadi wattin wazaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Ya toh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Juga Allah ciptakan manusia itu dari tanah, ya toh, dari berbagai macam. Cuma segala kehidupan ini dari air. Bahkan di dalam tubuh kita pun ini 62 sampai 67% itu terdiri daripada air. Jadi betapa pentingnya air, Pak. Di dalam kajian kita bahwa yang kita butuhkan itu ada 7, salah satunya adalah air. Air ini mempunyai karakter yang unik, karakter yang istimewa. Kenapa? Air ini, bapak-bapak coba dipegang, lembut banget. Komposisinya adalah 3 molekul. 2 molekul H, 1 molekul O. Yang kita kenal dengan H2O. Nah, H2O itu adalah hidrogen, yang dimana hidrogen itu adalah mempunyai sifat gas dan mudah terbakar, sulit langsung terbakar. Itu hidrogen. Terus kemudian satu lagi adalah oksigen, itu juga mudah terbakar. Oksigen itu mudah terbakar, Pak. Nah, terus kemudian digabung dengan kekuasaan Allah, digabung kedua-duanya hidrogen maupun oksigen digabung, kemudian dia berubah bentuk. Dia berubah menjadi zat cair yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, ya, zat cair. Terus kemudian punya karakter, punya sifat yang berbeda. Yang tadi mudah terbakar, setelah digabung malah lawan daripada terbakar. Api ini tolong aja dikasih korek, atau ini ya misalnya kertas ya dikasih basah gitu ya, tidak akan hidup, Pak. Nah, di sini mari kita coba. Kenapa air wudhu kita harus hati-hati dan kita pasang doa? Karena air wudhu itu nanti secara kesimpulan adalah seperti ini. Ini ya. Kalau ini saya siram, kira-kira rusak enggak kertas ini? Kenapa? Karena dilaminating. Dilaminating. Bapak kemarin saya nyoba pelembungan ini, saya kasih air, saya bakar pakai korek api, Pak. Nah, kira-kira kobong enggak? Enggak, boleh dicoba. Pelembungan banyak, kasih banyu, cekal atau taruh gantung, kemudian ambil korek api, kira-kira kobong enggak, Pak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ini saya lihat, ternyata ya, Pak, ada lapisan air di dalam yang mampu untuk menangkal, yang mampu untuk menolak air. Nah, di saat kita wudhu itu sebenarnya adalah Allah berikan laminating, Pak. Laminating wajah. Disebutkan bahwa orang yang berwudhu, bukan yang raup ya. Bukan yang raup. Orang yang berwudhu, bukan wong yang kemung. Betapa pentingnya wudhu. Wudhu itu laminating, Pak. Api tidak akan mampu untuk tidak diizinkan oleh Allah. Jadi orang yang berwudhu itu akan dilapisi, akan dijaga dan tidak disentuh oleh api neraka. Bahkan Rasulullah sampaikan, mari kita lihat. Nanti ada bagaimana cara wudhu. Cara wudhu salah satunya adalah ada misalnya di wajah ya. Di wajah itu ada 6 tempat yang sering lewat. Ada 6 tempat di wajah itu yang sering lewat. Nanti akan kita bahas berikutnya supaya biar kita cangkep semua. Jadi Rasulullah sampaikan kalau kamu wudhu terutama tangan ya,
Ini yang disampaikan Rasulullah. Ini yang tidak kena air wudhu. Ini yang akan membersihkannya pakai apa? Pakai apa? Kata Rasulullah, dengan api neraka. Ini kalau wudhu baca surat Al-An'am. Ya tak di sini akan terbakar. Jadi mari kita wudhu itu betul-betul sempurna. Nah, salah satu di dalam disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah orang yang berwudhu dengan sempurna. Bapak-bapak rahimakumullah. Ini yang pertama adalah air ini seluruh tubuh kita, Pak. Di dalam sel-sel tubuh kita itu juga sel kita tuh hidup, Pak. Sel-sel itu terdiri daripada air, ya, di mana air itu sebagai media, contoh sekarang misalnya gula kita taruh di sini, dia tetap utuh. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam air, dia akan larut. Di dalam air itu, Pak, itu ada namanya natrium, ada namanya klor, ada namanya kalium. Ini terus menerus, Pak. Di dalam sel itu ada yang dalam sel, ada yang di luar sel. Kalau kalium ini nanti ginjal yang berfungsi, Pak. Kalau kalium ini tidak dikendalikan, maka seseorang jantungnya akan melemah. Jantungnya akan melemah ke arah jantung. Jadi kalau kaliumnya ini nanti ada di nomor 9. Kalau nggak salah nomor 9 itu urutannya itu. Jadi pertama adalah air dulu. Ya. Itu kalau kalium tidak didistribusikan dengan baik oleh ginjal, oleh jantung, oleh sel-sel, ya, maka akan terjadi kram atau lemahnya jantung. Jantung kita itu pompa 70 kali, Pak. 60 sampai 80 kali, 70 kali, Pak. Itu pada saat kita. Tapi waktu bayi, waktu dalam kandungan, janin itu 3 kali, Pak. Dibandingkan dengan kita sekarang. Kalau seandainya kita sekarang 70, berarti di dalam waktu kita dalam kandungan itu berapa? Antara 180 sampai 240. Jadi 60 sampai 80. Pompaan jantung kita berarti antara berapa? 180 sampai 240. Ya, kita anggap 200 lah. Kita ambil jalan yang ini 200 ya. Terus kemudian ada pasien saya, Pak, ini mau hitan. Anaknya mau hitan. Kemudian konsul dulu. Waktu konsul itu dia ngomong, "Loh, Ibu, Mas hamil, Bu ya?" "Iya, saya dalam keadaan hamil, Dok. Ini hamil 6 bulan, masuk 7 bulan. Tetapi dokter, saya ada masalah." "Kenapa?" Saya katakan, "Ini sudah dicek, sudah dilihat denyut jantungnya, ya, sudah di USG, sudah di Doppler, ya, itu dicek ternyata denyut jantung bayi janin yang ada itu hanya 60. Jadi hanya sepertiga, Pak. Terus kemudian rencana hitan itu 4 hari berikutnya, Pak. Ternyata nggak datang. Saya bilang, nih kemana ini ibu ini? Karena dekat banget ibu ini dengan saya, dengan suaminya atau gini, yang punya salah satu restoran di Dau, ya, yang di restoran di Dau itu ngomong 4 hari itu nggak ada kabar. Sudah kira-kira 1 tahun dari situ datang lagi, "Dok, saya mau datang. Ini anak saya mau hitan dulu, Dok." "Kenapa, Bu, dulu nggak jadi?" "Anak saya yang ada, adiknya yang kecil ini yang ada di janin itu sudah tidak ada. Meninggal 4 hari dari situ." "Kenapa?" "Karena pompaan jantungnya lemah, Pak." "Oh, Bapak pernah titip sama ibu kita atau ibu kita ngomong, pompaannya dipompa sendiri lebih kuat?" "Ada nggak?" "Nggak ada." Sehingga disinilah kita katakan bahwa Allah sayang banget sama kita walaupun kita masih ada di dalam kandungan kita. Air ini sangat penting. Jadi yang pertama nanti akan kita bahas lagi tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang air dan kemudian betapa luar biasanya dengan air itu dikendalikan di dalam ginjal sehingga Allah beri kenapa 2, ya, kenapa 2 itu luar biasa, Pak. Ginjal ini berpengaruh mulai dari cairan seluruh tubuh.
Seluruh tubuh kita ini cairan, itu pengendalinya adalah ginjal. Siapa yang memelihara? Siapa yang memberikan kasih sayang? Siapa yang mengatur? Siapa yang menentukan? Itu baru dari jumlah. Baru dari jumlah, belum dari kualitasnya. Belum dari asam basanya, belum dari hormonnya, belum enzimnya, belum mineralnya. Ini. Sehingga penutup kita hari ini adalah berapa air yang kita butuhkan, sehingga di dalam tubuh kita itu air yang dikelola, yang dibersihkan melalui ginjal itu pas. Berapa? Kalau mau pas, tolong timbang berat badan. Susah enggak timbang berat badan? Enggak susah kan? Monggo timbang berat badan. Selama ini kita nganggap bahwa pokoknya yang penting aku 8 gelas yang isinya 250, berarti 2 liter. Itu dulu masih kita dalam kondisi di mana wis pokoknya kiro-kiroin. Mari kita coba untuk dihitung. Kalau kita hitung, insya Allah ginjalnya tidak terlalu berat. Berapa? 30 sampai 35 cc kali berat badan. Ingat ya, 30. Misalnya berat badan Pak Roy berapa? 68 kali 30. Berarti berapa, Pak? Nah, ini saya ajak biar cepat. Berapa? 68 kali 30. 70 kali 30. Berapa? 21 kan? 2100 dikurangi 60 dong. Berarti 2 liter 40 cc. Nah, jadi dihitung, Pak. Berapa berat badannya? Dihitung. Bagus berapa berat badannya? Dihitung. Berapa bagus? Berapa badan bagus? 95. Nah, berarti berapa itu? Kalau 8 gelas 2 liter enggak cukup. Berapa Pak? Kalau 95. Berarti berapa? Kali 3. 30 berarti berapa? Kali 3 kali 100 dulu. Berarti berapa? 3 liter toh? Dikurangi 5 kali ini. Berarti berapa? 2850. Ya. Nah, bagus boleh 2850 itu yang jangan lupa minum, Pak. 2 liter 850, hampir 3 liter. Tapi bagus ini enak, Pak. Kenapa? Beliau minum misalnya 8 gelas, ya apa bagus. Cuma waktu renang bagus kalian minum juga. Beliau renang kan sekalian minum Pak Gus ya. Nah, jadi ayo kita hitung itu supaya Pak ginjalnya dia tidak terlalu berat. Ginjal ini nanti akan memberikan efek Pak. Nanti akan kita uraikan satu-satu dampak dia kepada jantung, dampak dia kepada pankreas. Orang yang kena diabetes itu dari ginjal pengaruh, kena hipertensi dari ginjal, kena stroke dari ginjal. Ginjal ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bukan yang lain tidak luar biasa, tetapi ini salah satu dia memberikan pengaruh kepada hampir seluruh tubuh Pak. Ginjal ini kenapa saya bahas dulu kajian kita kalau tentang ginjal. Jadi satu tadi, kita tutup sekarang, satu air. Ini yang penting. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran itu 60, bahkan disebutkan 63. Saya belum ketemu. Sudah saya cari, ini sudah beberapa, saya cari, alhamdulillah di dalam surat. Ini saya sebutkan sedikit-sedikit aja surat-suratnya, tapi nggak saya baca. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian kedua surat An-Nur ayat 45. Kemudian yang ketiga surat Al-Mulk ayat 30, surat Al-Waqi'ah ayat 68, surat Qaf ayat 9, surat An-Nahl ayat 65, surat Al-Baqarah ayat 164, surat Al-Furqan ayat 48, surat Al-A'raf ayat 57, surat Al-Hijr ayat 22. Itu menceritakan semua tentang air. Berarti betapa pentingnya
urgennya air, Pak. Jadi monggo nanti kita siapkan air ini untuk diminum, tolong dihitung sehingga saya seperti ini. Nah, nanti pelaksanaan berikutnya tinggal kita hitung aja di rumah. Kalau saya di meja saya mesti saya hitung. Meja saya itu saya isi air segini. Saya hitung berapa cc ini. 350 cc plek. Saya sudah hitung. Kalau saya habis saya isi lagi penuh. Habis lagi saya isi. Oh, hari ini saya minum berapa? Saya hitung, Pak. Supaya apa? Badan kita tetap, ginjal kita tetap bagus. Nanti dampaknya sangat bagus sekali, Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan yang terbaik kepada kita semuanya. Dengan adanya ilmu sedikit demi sedikit ini, kita semakin ingat kepada Allah. Kita semakin sayang kepada Allah. Kita semakin mendapatkan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang istiqamah. Hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba-hamba yang mendapatkan siraman kasih sayang dari Allah. Hamba-hamba yang dibukakan hati oleh Allah. Yang dibukakan fikiran, yang dibukakan oleh Allah dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang mendapatkan satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan hati kita diisi dengan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita silaturahim, saya kasih sedikit ilmu biar ke depan, sedikit aja, yaitu salah satu ginjal ini memberikan suplai air, mengatur air di dalam telinga kita, di sini, di belakang sini, dalam telinga kita, itu dia mengatur keseimbangan sehingga kita bisa jalan. Nah, untuk mengetahui air kita kurang apa tidak, monggo sekarang kita berdiri, nanti kita noto keseimbangan kita. Monggo, setelah itu kita berselawat. Bu Ibu, monggo berdiri. Ya, sudah. Agak maju sedikit, yang ini agak jarang-jarang sedikit, semuanya nggak usah maju. Jadi agak jarang-jarang. Nah, kayak ngatur saf. Oke. Bapak-bapak, ya, pertama tangan kita begini kan. Gini kan? Ya, boleh ngadep ke sana nggak apa-apa, biar nggak ketemu nggak apa-apa. Ini ya. Terus kemudian yang kedua, kaki kiri kita itu berada di depan kaki kanan kita, persis di depan ini. Bukan di sini loh, bukan di sini, tetapi lurus. Ini. Nah, gini. Ya, lurus. Bagus, nggak lurus bagus. Jangan begini bagus. Nah, lurus. Nah, gini. Ini kita jaga begini. Coba, dicoba. Ya, mulai bisa. Awas, kalau ini harus lurus, tidak boleh miring gini, harus satu garis lurus. Garis lurus. Oke, udah. Nah, gini. Kalau bapak yang nggak bisa jangan dulu, yang sudah agak tua jangan. Bapak agak lurus, sudah. Kaki kiri, ibu-ibu sudah, boleh. Gini, Pak Bambang lurus, Pak Bambang. Nggak boleh gini, Bambang. Atau yang belakangnya harus lurus. Ininya ketemu. Ini ketemu. Ya, oke. Ketemu, udah. Gini, ya. Kalau nggak kuat ya miring. Kemudian sudah selesai, bisa turunkan. Turunkan. Coba berapa lama tahannya kita? Di sini ini untuk menentukan ini, goyang apa enggak. Sudah. Yang kedua adalah dibalik yang kanan di depan. Yang kanan di depan. Setelah gini dulu biar nggak jatuh. Kenapa? Karena bapak-bapak tahu nggak, ada pesawat. Pesawat itu ada ininya. Ini untuk menentukan keseimbangan. Ada perahu yang ada ini untuk menentukan, walaupun begini dia tetap ini. Kupu-kupu, pernah lihat kupu-kupu? Kupu-kupu itu ada sayapnya, itu ada ininya untuk keseimbangan, Pak. Nah, kita di sini, Pak. Di dalam otak kita ini, di sini, di belakang ini, di dalam ini, di balik telinga kita itu ada cairan yang apabila ini dia akan goyang, Pak. Di sini salah satunya orang yang minumnya kurang. Dia nggak goyang. Monggo coba latihan. Jadi hitung. Udah bisa, Pak ya?
Tidak harus begini terus. Ini adalah cara salah satu kita untuk supaya nggak jatuh dulu. Tapi setelah itu kita turunkan, coba mulai. Nah, bukan berarti nggak goyang-goyang boleh, cuma ada waktunya. Mudah-mudahan ini salah satu kita untuk menguji bagaimana keseimbangan pada kita, yaitu salah satunya adalah di telinga, kemudian nanti salah satunya juga adalah yang di sini namanya kelenjar hipotalamus dan hipofise, itu yang mengatur keseimbangan kita, sehingga kita bisa gini, bisa kita cecek, kita bisa begini, kita tidak oleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على